Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mulyadi, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Cilamaya. Berikut ini saya akan membuat video pembelajaran untuk TRK dengan tema contoh teks analytical exposition beserta struktur teks. Nah, saya akan bagikan screen terlebih dahulu. Ah, ya, berikut ini adalah contohnya. Contoh teks analytical exposition dan strukturnya. The generic structure of analytical exposition text. Kolom pertama, text organization, societal function atau fungsi sosialnya adalah to pursue the reader or listener that books are important for us. Untuk meyakinkan kepada pembaca atau pendengar bahwa buku itu adalah sesuatu yang penting untuk kita. Title. Struktur berikutnya adalah judul. Judulnya Why Book Are So Important for Us. Kenapa buku itu begitu sangat penting untuk kita. Struktur pertama adalah tesis. A wise man once said, learning without books means nothing. In my opinion, this statement is true. Why do I say that? This is for several reasons. Seorang laki-laki bijak berkata bahwa membaca tanpa buku itu tidak berarti apa-apa. Dalam pendapat saya, pernyataan ini benar. Mengapa? Saya katakan begitu karena untuk beberapa alasan berikut ini. Alasan berikutnya adalah berupa argumen-argumen. Argumen satu, argumen dua, argumen tiga, argumen boleh lebih daripada satu pada struktur text analytical exposition. Ya. Argumen itu adalah pendapat pribadi dari si penulisnya tersebut. Di sini argumen satu disebutkan. Firstly, books are important because they develop the mind of people who read them. And if you don't agree with what an author has done in a book, you can at least have formed your own ideas on what would have been better. This leads to critical thinking skill. These critical thinking skill are a necessity for development of culture. Alasan pertama adalah buku itu sangat penting karena buku mengembangkan pikiran seseorang dengan apa yang mereka baca. Even if you don't agree, walaupun Anda tidak setuju dengan si penulisnya yang telah menyelesaikan bukunya, Anda setidaknya telah membentuk pikiran Anda atau ide-ide Anda dengan apa atau sesuatu yang lebih baik. Ini memandu untuk menciptakan critical thinking skill atau kemampuan untuk berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini dibutuhkan atau penting untuk mengembangkan budaya atau kebiasaan. Argumen yang kedua adalah secondly, books contain so much more than just the story. Pada kedua, buku itu memuat begitu banyak, so much more than just the story. Bukan banyak informasi, tidak hanya sekedar cerita. Dari record facts, mereka juga merekam fakta. Dari review history, mereka juga buku-buku itu mereview sejarah, history. Books are the documentation of themes that relate to everyone. Buku itu adalah dokumentasi dari tema yang berhubungan dengan seseorang. You can even learn about a period in history just looking at what book were popular and published during the time. Anda bahkan dapat mempelajari sebuah periode pada sebuah cerita dengan hanya membaca sebuah buku yang sedang populer dan sedang dipublikasikan pada saat itu. For instance, dengan cara yang sangat instan, The Classic Tales of Two Cities by Charles Dickens is set in the French Revolution era. Contoh bukunya adalah cerita klasik dari dua kota oleh Charles Dickens. Ini adalah set in the French, berlokasi di Prancis pada era revolusi. Itu contoh bukunya saja.
Argumen yang ketiga adalah the last thing I will say that the book are essential to life because they do not only carry knowledge but they also entertain us. Buku hal terakhir adalah buku. Saya akan katakan bahwa buku itu esensial untuk hidup, penting ya untuk hidup karena buku-buku itu tidak hanya membawakan pengetahuan, tapi juga mereka atau buku-buku itu juga menghibur kita. They entertain us with stories ranging from mystery and drama to comedy, adventure, and autobiography. Buku juga stories ranging membawakan cerita-cerita dari misteri, drama, sampai ke komedi, kemudian petualangan, autobiografi, dalam arti kata lain, in other words, you can read a book about anything. Anda bisa membaca buku tentang apapun. The possibilities are limited, and that is one of the many lessons you can learn from reading book. Ya, singkatnya adalah Anda bisa mempelajari banyak pelajaran yang bisa Anda baca melalui buku-buku tersebut. Oke, selanjutnya adalah reiteration atau kesimpulan. Struktur terakhir dari analytical exposition adalah reiteration. Based on the kesimpulannya, based on the recent list above, berdasarkan alasan tersebut di atas, it is obvious. Ini sudah sangat jelas that books have a great influence in our life. Bahwa buku itu adalah mempunyai pengaruh yang penting dalam kehidupan kita. Without book, we learn nothing. Tanpa buku, kita tidak mempelajari atau tidak belajar apa. Kurang lebih seperti itu bedah text analytical exposition beserta strukturnya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.